teman-teman, hai Bu Vera, Shalom. Nama aku Claudia Gracia Daniela atau panggil aja Audi dari kelas 12 IPA 2. Di sini, di video ini aku akan memaparkan pemahaman materi sebagai tugas praktik agama. Nah, sebelum kita akan mendengarkan penjelasan aku nih atau perenungan singkat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Rahmat-Mu sungguh besar bagi kami, kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan lebih lagi isi dari firman-Mu, memahami apa itu damai sejahtera, apa yang Engkau bawa ke dalam dunia ini. Biarlah setiap rema yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, di sini aku akan ngebawain tema yaitu remaja Kristen menjadi pembawa damai sejahtera. Nah, sebelum lebih jauh lagi, aku pengen kita sama-sama untuk ngebaca yaitu satu ayat, dua ayat sih kayaknya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Ini luar biasa banget ayatnya teman-teman. Nah, di sini aku pengen ngambil ilustrasi yaitu tukang pos. Nah, pasti semuanya tahu tukang pos itu apa. Atau bisa kita ilustrasikan sebagai pembawa surat kabar. Nah, sebagai remaja Kristen yaitu pembawa damai sejahtera, bisa kita ilustrasikan ke pembawa surat kabar ini nih. Nah, tukang pos ini akan membawa surat kabar dong. Sebagai pembawa damai sejahtera, pastinya kita harus punya damai sejahtera itu. Nah, sebagai perumpamaan nih, pembawa surat kabar ini sangat related banget ke pembawa damai sejahtera ini. Kenapa? Karena sebagai pembawa damai sejahtera, layaknya pembawa surat kabar, kita harus punya surat kabar itu tuh untuk kita bagikan ke banyak orang. Sama juga kayak pembawa damai sejahtera. Ketika kita ingin menjadi pembawa damai sejahtera, kita harus mempunyai damai sejahtera itu tersendiri. Damai sejahtera itu biasanya kita temuin di mana ya? Kita bisa nemuinnya di mana sih? Gitu kan? Gak jauh-jauh teman-teman, damai sejahtera itu ada di dalam diri kita dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, gimana ceritanya tuh? Damai sejahtera itu muncul ketika kita berdamai dengan Allah. Layaknya tukang pos bisa menerima surat kabar itu dari si pengirimnya langsung. Sama juga dengan kita, ketika kita ingin membawa damai sejahtera itu dan ingin mendapatkan damai sejahtera itu, kita pasti ingin dan harus mendapatkan damai sejahtera itu langsung dari pengirimnya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, artinya kita harus berdamai dengan Allah dulu, baru kita bisa dapat damai sejahtera itu teman-teman. Selanjutnya, ketika kita setelah berdamai dengan Allah, artinya kita sudah mendapatkan karunia-Nya, anugerahnya, pengampunan Tuhan atas kita. Ketika kita udah membereskan semuanya, kita minta ampun atas apa yang udah kita lakuin, dosa-dosa kita. Akhirnya kita dapat damai sejahtera itu. Saatnya kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, seorang tukang pos pasti gak akan nge-keep surat kabarnya gitu aja. Dia akan siap-siap untuk memberikan surat kabar itu ke banyak orang, ke penerima-penerima yang lain. Nah, di sini teman-teman, yang aku maksudin adalah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, pasti kan yang namanya manusia ketika mereka telah melakukan dosa, merasa gak layak, merasa gak berharga, aku di mata Tuhan jijik, aku di mata Tuhan itu najis, kotor. Sebenarnya itu semua adalah hoax teman-teman. Di sini Tuhan ngingetin kita lagi bahwa kasih Tuhan sangat besar. Akhirnya dia ngasih kita pengampunan dan damai sejahtera itu. Kabarkan Injil seluas-luasnya. Itu berarti ketika kita mendapatkan damai sejahtera itu, kita mengampuni diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, di sini teman-teman, artinya ketika kita berdamai dengan Allah, yaitu ada pemulihan, dan ketika kita mengampuni diri sendiri, itu saatnya kita siap untuk mengabarkan Injil ke banyak orang, mengabarkan damai sejahtera itu, membawa damai sejahtera itu ke banyak orang. Sebagai remaja Kristen di usia muda ini, bukan
adalah halangan untuk kita untuk bisa mengabarkan damai sejahtera itu ke banyak orang. Itu bukan suatu batasan untuk kita, karena Tuhan pastinya udah ngasih kita yaitu kemampuan. Tuhan udah kasih kita damai sejahtera aja, itu tuh udah jadi takaran buat kita. Dengan adanya pembawa damai sejahtera, sebagai pembawa damai sejahtera, itu artinya panggilan dari Tuhan. Kita harus ambil tuh panggilan dari Tuhan, jangan dihiraukan gitu aja. Kita harus dengerin dan kita harus lakuin. Nah, ini saatnya teman-teman, kita harus menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di luar sana. Kita harus menerima panggilannya, karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ketika banyak orang yang dipanggil, itu harus ada keinginan kita juga yang tulus untuk melakukan panggilannya. Teman-teman, ini saatnya kita untuk stop undur-undur mengabarkan damai sejahtera ke banyak orang. Ini saatnya kita untuk terus bersiap diri untuk mengabarkan damai sejahtera itu. Nah, lewat dari berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, sebenarnya memberikan damai sejahtera itu lewat apa lagi sih? Bukan dengan perkataan aja, dengan tingkah laku kita juga, dengan pikiran kita juga. Ketika kita membawa damai sejahtera di sekitar kita, itu berarti kita udah siap menjadi garam dan terang dunia. Kita udah siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu salah satu juga untuk memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita akan menutup, aku akan menyanyikan suatu lagu, yaitu berjudul Jadikan Aku Rumah Doamu, dan juga Dengar Panggil Nama Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, teman-teman, lagu tadi bukan sekedar pujian doang yang kita nyanyiin pakai gitar kita atau pakai mulut kita,
Tapi sebenarnya lagu itu untuk lebih lagi meyakinkan diri kita, untuk lebih lagi berkomitmen dalam diri kita sendiri, di dalam lubuk hati kita, bahwa menjadi pembawa damai sejahtera untuk banyak orang itu lahir dari keinginan, dari niat kita yang tulus dan panggilannya Tuhan pastinya. Nah, ketika kita menerima damai sejahtera itu, berarti kita siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi di usia yang muda. Kita sudah mendengarkan renungan yang tadi singkat, dan kita sudah menyanyikan lagu juga. Saatnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Terima kasih untuk damai sejahtera yang telah Kau berikan pada setiap kami. Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan Yesus untuk menjadi pembawa damai sejahtera yang sejati, berasal daripadamu. Dan biarlah Tuhan, kami Tuhan Yesus bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Kami ingin lebih lagi Tuhan dekat denganmu. Dan biarlah Tuhan Yesus kami bisa berkomitmen. Dan biarlah firman yang sudah saya tabur tidak akan sia-sia, namun bisa menjadi rema dalam setiap kami, bertumbuh dan berakar. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita semua bisa menjadi pembawa damai sejahtera yang sejati.